Oke, shalom semua. Ayo kita sama-sama nyembah Tuhan dan kita mau sama-sama sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Aku percaya hadirat Tuhan di sini juga akan menjamah hadirat Tuhan dimanapun kalian berada. Let's worship Him. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moment. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my day and bring me in your way. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sing, Savior of my soul. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my day and bring me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with, and I live to worship you. When I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you.
My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. Take me higher, draw me deeper. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Oh yes, Tuhan, thank you untuk hadiratmu di tempat ini. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikannya. Ya Tuhan, urapi juga tanah hati setiap kami, agar kami yang mendengarnya, benih firman Tuhan yang jatuh ke tanah hati kami tidak kembali sia-sia, dan kami berbuah berkali-kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, yuk kita sama-sama buka firman Tuhan hari ini. Kita akan membahas tentang topik yang sering kita dengar, tapi saya rasa ada dimensi yang lebih dalam daripada apa yang sering kita dengar ini. Kita coba sama-sama buka di Matius 6. Matius 6 ayat 32 sampai 33. Matius 6 ayat 32 sampai 33. Saya bacakan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Coba kita ulangi ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pasti kalau kita udah jadi orang Kristen yang cukup lama, pasti udah pernah dengar ayat ini ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan biasanya ayat ini sering dipakai buat kalau misalnya ada orang Kristen yang malas ke gereja, atau enggak orang Kristen yang malas doa. Pasti orang-orang bilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Jadi ayat ini tuh seakan-akan dijadikan sebuah teguran bagi kita yang kalau misalnya kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari hal-hal lain. Tapi pernah mikir gak sih apa sih maksudnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Bukankah banyak orang mikir bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu
Artinya rajin ke gereja. Benar, rajin ke gereja benar, itu adalah satu tindakan mencari kerajaan Allah. Tetapi firman Tuhan di sini berbicara lebih dalam daripada sekedar rajin ke gereja, sekedar rajin saat teduh. Coba kita sama-sama bahas ya hari ini. Ayat ini tuh Tuhan Yesus katakan sebenarnya untuk menjawab kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Siapa sih yang gak khawatir di dunia ini? Kekhawatiran hari esok, kekhawatiran besok mau makan apa, besok mau pakai baju apa. Mungkin kalau kita hidupnya gak sampai batas itu ya, gak sampai batas mikir besok mau makan apa, atau mungkin juga ada yang begitu. Tapi pasti siapapun kita, sekaya apapun kita, seberkuasa apapun kita, sebanyak kenalan apapun kita, pasti kita juga khawatir kok. Gak ada satupun orang di dunia ini yang gak khawatir. Kenapa kita khawatir akan hari esok? Soalnya hari esok itu gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu akhirnya gimana. Kita juga mungkin bagi kita yang studi, kita gak tahu studi besok akan gimana. Sukses apa enggak. Satu hari besok pun gak ada yang tahu. Apalagi memikirkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dan kadang-kadang memikirkan hal yang di depan itu membuat kita khawatir. Tapi Tuhan Yesus bilang, gak usah khawatir karena bangsa-bangsa lain berusaha menjawab kekhawatiran itu dengan banyak hal. Dengan mencari koneksi, bisa juga dengan mencari hal-hal duniawi, hal-hal apapun itu, perencanaan-perencanaan manusia. Itu membuat kadang-kadang kita jadi rasa gak khawatir. Tapi sejujurnya semua hal-hal duniawi itu baik, memang baik. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita hidup harus cermat, hidup harus tertata dengan baik. Hidup itu harus teratur, karena Roh Kudus itu roh yang teratur, roh yang tertib, kata firman Tuhan. Tapi gak menjawab kekhawatiran kita kan. Tetap kita khawatir kan, mau kita punya perencanaan sebaik apapun, tetap aja faktor X-nya banyak banget dalam rencana kita. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita gak usah khawatir. Hal-hal di dunia ini, hal-hal yang kita butuhkan. Firman Tuhan bilang, Bapamu tahu engkau membutuhkannya. Semua yang kita butuhkan, bahkan yang kita belum tahu kita butuhkan, Bapa kita tahu loh kita membutuhkannya. Semua itu sudah Tuhan siapkan. Kadang-kadang coba mikir hari ini ya, kalau saya pribadi mikir hari ini, semua hal baik yang datang dalam hidup saya itu tidak satu pun saya rencanakan. Itu hal-hal baik yang Tuhan berikan. Firman Tuhan bilang, semua pemberian yang baik yang sempurna datangnya dari Bapa segala terang. Artinya, Tuhan itu tahu kebutuhan kita, bahkan sebelum kita tahu kita butuh. Amin. Nah, bagaimana cara mendapatkan janji itu? Bagaimana sih cara kita gak khawatir? Bagaimana cara kita mendapatkan atau dalam hati menerima semua yang Tuhan sudah sediakan dan akan sediakan? Firman Tuhan ngasih penjelasan jelas ya ke kita. Kita cukup mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Nah, sekarang saya mau bahas lebih dalam tentang apa sih mencari kerajaan Allah. Kalau yang pertama yang perlu kita lakukan dalam mencari kerajaan Allah supaya segala sesuatu itu ditambahkan. Itu yang pertama, mencari kerajaan Allah secara pribadi. Maksudnya apa? Maksudnya dengan bersaat teduh. Saat teduh itu penting loh. Kadang-kadang mungkin kita bingung ya, gimana sih cara saat teduh. Saya pernah ditanya sama beberapa orang, gimana saya bersaat teduh. Saya jawab, simple aja, saat teduh itu momen dimana kita mengkhususkan satu momen setiap hari untuk ngobrol sama Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Biasanya kalau saya saat teduh saya pribadi itu, sebelum saya siapkan waktu kosong, biasanya saya siapkan waktu di malam hari supaya waktunya lebih longgar. Kalau di pagi hari kadang-kadang terlalu mepet, tapi terserah. Waktu itu terserah kalian masing-masing mau ngaturnya gimana. Asal apa? Asal rutin dan kalian sisihkan. Jadi bukan waktu yang sisa, bukan waktu yang kalau sempet saya saat teduh, nggak begitu. Waktu saat teduh itu harus disisihkan karena Tuhan tuh layak kita sisihkan kok. Dan saat teduh ini benar-benar mengubah hidup saya. Jadi biasa saya sisihkan waktu malam hari, terus saya bisa menyembah Tuhan sebentar, terus saya baca firman-Nya. Setelah saya baca firman-Nya, saya merenungkannya dan saya terus tanya firman Tuhan ini maksudnya apa buat saya. Dan tahukah di saat teduh itu Roh Kudus tuh bicara banyak sekali hal. Banyak hal yang saya gak tahu. Banyak hal-hal yang katanya mandek. Udah saya pikirin lama. Gak nemu-nemu jawabannya. Tapi saya nemu jawabannya tuh di saat teduh. Saya sadar bahwa ternyata
firman Tuhan bilang, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Salah satunya itu turun dalam saat teduh loh. Kalau kita lagi bingung solusi sesuatu, atau enggak kita lagi kacau dalam hati, kita lagi gelisah, saat teduhlah yang biasanya membukakan banyak pintu. Ketika kita mengosongkan waktu, menyisihkan waktu bersama dengan Tuhan, kita tuh nggak bisa ya dengan Tuhan ngomong begini, Tuhan ngomong, saya kasih waktu kamu 10 menit buat ngomong sama saya, silahkan ngomong sama saya. Tuhan tuh nggak bisa digituin. Kita punya temen aja nggak bisa digituin, kita punya orang tua aja nggak bisa digituin, kita punya pacar atau istri atau suami itu juga nggak bisa digituin kan. Coba kita punya ke teman kita, misalnya teman baik kita mau sharing sesuatu atau mau curhat ke kita, terus kita bilang, mau curhat, yaudah saya punya waktu 10 menit, silahkan langsung ngomong sama saya dengerin, habis itu udah nanti saya mau lanjut kerja atau mau lanjut main atau mau lanjut pergi. Pasti nggak jadi kan sharingnya kan, pasti juga sharingnya juga jadi nggak enak. Hubungan dengan Tuhan tuh sama. Kita tuh mesti sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenaran, cari kebenaran di firman Tuhan. Dalam saat teduh juga ya, saat teduh itu selain kita membaca firman Tuhan, kita tuh meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Kata mencari kerajaan Allah. Bukankah dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berdoa, kita sebut Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu dan datanglah kerajaanmu. Kita tuh mendatangkan kerajaan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita di saat teduh, kita berdoa, kita mengangkat Tuhan dalam hidup kita. Kita menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, saya bukan. Tuhan bukakan banyak hal loh. Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan akan berikan sukacita. Trust me, ini saya alami sendiri. Ketika saya saat teduh selalu saya dapat sesuatu, selalu saya dapat mungkin kekuatan yang baru, mungkin juga solusi-solusi yang baru, ketenangan yang baru, pencerahan yang baru, ide-ide yang baru. Tuhan tambahkan melalui saat teduh. Dan yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Itu kita mencari kerajaan Allah di setiap tempat Tuhan tempatkan kita. Pasti kadang-kadang ada tempat-tempat tertentu kita pilih ya, kita berada di sana. Tapi juga ada tempat tertentu kita seakan-akan gak milih rasanya. Mungkin kalau secara sederhana mungkin kita pergi ke satu tempat, kita yang memutuskan untuk pergi. Tapi kadang-kadang kita juga diundang ke satu tempat. Atau enggak lebih dalam lagi, kita sekolah mungkin dipilihkan papa mama. Atau enggak universitas ada juga yang milih sendiri. Tapi kalau di dalam keluarga itu enggak ada satupun dari kita yang milih. Jadi artinya di tempat dimanapun kita berada, kadang-kadang kita tuh milih, kadang-kadang kita nggak milih. Belajarlah untuk selalu mencari rencana Tuhan di sana, mencari kerajaan Tuhan tuh apa sih di sana. Saya belajar melakukan ini walaupun nggak sempurna melakukannya, tapi perlahan saya belajar juga kok melakukan ini. Ketika saya misalnya diundang orang, atau misalnya saya secara mungkin tanda kutip manusia random aja di satu tempat, saya tanya sih ke Tuhan, apa sih Tuhan mau saya di sini tuh ngapain? Dan aneh loh, ketika kita tanya ya, Tuhan saya mau di sini tuh ngapain? Selalu Tuhan kirimkan sesuatu untuk kita lakukan, untuk kita omongkan, untuk kita perhatikan di tempat itu. Saya ulangi, kalau misalnya kita tanya ke Tuhan ya, Tuhan buat apa saya ada di sini? Tuhan tuh pasti selalu kirim hal untuk kita lakukan, hal untuk kita bicarakan, hal untuk kita perhatikan. Dan ajaib sekali dalam hal itu. Dan dari sudut pandang itu, benar-benar Tuhan menambahkan banyak hal. Tuhan itu menambahkan teman dalam hidup saya itu dari ketika Tuhan menyuruh saya menyapa orang di sebelah saya, mungkin ketika di gereja atau mungkin ketika di mana. Tapi Tuhan juga menambahkan banyak hikmat ketika Tuhan suruh saya memperhatikan sesuatu. Mungkin di restoran, tiba-tiba ada hal tertentu Tuhan suruh saya perhatikan. Dan banyak sekali yang saya dapatkan dari sana. Banyak sekali pencerahan-pencerahan baru dari sana. Saya belajar bahwa Tuhan tuh tambahkan melalui itu. Tuhan bisa tambahkan koneksi. Tuhan bisa tambahkan berkat. Tuhan bisa tambahkan pasangan hidup. Tuhan bisa tambahkan teman hidup. Tuhan bisa tambahkan damai sejahtera. Tuhan bisa tambahkan hikmat. Tuhan bisa tambahkan kekuatan. Tuhan bisa tambahkan penghiburan. Tuhan bisa tambahkan kebijaksanaan. Asal apa? Asal kita cari dahulu kerajaan Allah. Cari gitu loh, apa sih yang Tuhan mau saya lakukan di tempat ini. Tuhan pasti menjawab kok. Dan yang ketiga, yang terakhir, mencari kerajaan Allah, itu artinya mencari desain Allah dalam setiap hal yang kita lakukan. Maksudnya, misalnya begini, saya kasih contoh. Misalnya saya beli smartphone. Ternyata setelah saya beli smartphone, saya ini
mau cerita, HP saya itu saya baru tahu banyak fiturnya itu baru-baru ini. Jadi ketika saya beli gitu ya HP, gak semua fiturnya itu saya tahu bahwa HP ini ada fiturnya. Misalnya fitur NFC, misalnya dia bisa nempel sama kartu. Atau fitur HP-HP tertentu bisa mati nyalahin AC. Itu kan kadang-kadang kita gak langsung tahu ya. Tapi kalau kita baca buku manualnya baik-baik, pasti semua itu dijelaskan di sana. Nah maksudnya mencari kerajaan Allah juga adalah mencari desain Allah dimanapun kita berada. Saya beri contoh, misalnya dalam pertemanan. Banyak orang yang berdoa supaya diberikan teman yang baik. Mereka rasa bahwa, mungkin kalian juga ngerasa bahwa, oh pertemananku kok toksik ya rasanya. Circle-nya itu rasanya gak membangun. Gimana Tuhan cara saya dapat circle yang baik? Selain tadi sebelum yang kedua, pasti Tuhan tempatkan itu ada maksudnya. Tapi juga kita mesti kembali ke desain awal. Pertemanan itu apa? Firman Tuhan berkata bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih di sepanjang waktu dan menjadi saudara di masa sukar. Nah dari sana kan kita belajar bahwa oh ternyata pertemanan itu gitu ya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tuh pertemanan bukan cuma sekedar asik-asik aja. Oh bukan cuma sekedar oh kita punya hobi yang sama. Oh kita itu gengnya sama. Oh kita itu apa yang kita tonton sama jadi kita bisa nyambung. Bukan begitu ya. Ternyata pertemanan dalam firman Tuhan tuh seorang sahabat menaruh kasih sepanjang waktu. Oh pertemanan itu tempat kita menaruh kasih sepanjang waktu dan menjadi saudara di masa kesukaran. Dan dari sana kita bisa lihat oh itu desain Tuhan buat pertemanan. Dan percayalah jikalau kita masukin setiap desain Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tuh tambahkan banyak hal. Kadang-kadang hidup kita itu seakan-akan kurang berkat atau enggak hidup itu banyak masalah yang tidak perlu. Banyak persoalan yang tidak perlu. Seakan-akan segala sesuatu itu bukan ditambahkan tapi dikurangi dalam hidup kita. Waktu kita dikurangi, kesenangan kita dikurangi, happy kita dikurangi. Mungkin gara-gara banyak hal. Itu karena kita gak mencari kerajaan Allah. Atau desain dan kebenaran, desain Allah sebenarnya di bagian hidup itu apa. Kalau kita cari, Tuhan tuh tambahkan banyak hal. Atau mungkin di keluarga. Firman Tuhan bilang, sungguh indah ketika saudara hidup dalam kerukunan. Di situ Tuhan perintahkan berkatnya. Seperti embun. Oh ternyata di keluarga itu kita harus belajar rukun satu sama lain. Belajar rukun sama-sama. Keluarga itu gak boleh saling banding-bandingin. Gak boleh saling iri. Harus saling rukun karena setiap keluarga itu ada berkatnya masing-masing. Apalagi kalau keluarga itu rukun, Tuhan kirimkan berkat tambahan. Tuhan tambahkan berkat. Oh ternyata itu desain untuk keluarga. Untuk apapun, untuk pekerjaan. Firman Tuhan bilang, serahkanlah segala pekerjaanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Oh artinya dalam pekerjaan kita harus juga punya rencana. Oh Tuhan mengajarkan kita dalam pekerjaan mesti punya perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik. Karena kita sebagai anak Tuhan gak boleh hidup gak ada rencana sembarangan gitu. Gak akan Tuhan tambahkan apa-apa kalau begitu. Tapi kalau kita punya rencana, Tuhan ada fakta kedua juga. Oh setelah kita punya rencana yang matang, kita mesti serahkan ke kaki Tuhan. Maka supaya Tuhan yang melaksanakannya. Kita belajar bahwa oh ternyata semua rencana kita itu Tuhan ikut campur loh dalam melaksanakan. Nanti kalau kita punya pemikiran begitu, kita punya hidup yang begitu, Tuhan akan tambahkan banyak hal dalam pekerjaan. Tuhan akan tambahkan keberhasilan. Tuhan akan tambahkan kepercayaan manusia. Tuhan akan tambahkan koneksi. Tuhan akan tambahkan dampak. Amin, belajar sesuatu ya. Jadi kalau saya rangkum, kalau mau kita merasakan semua yang akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita, semua hal yang kita butuhkan, bahkan semua hal yang kita tidak tahu kita butuhkan, kita cari dulu kerajaan Allah. Caranya 3, yang pertama cari Tuhan secara pribadi dalam saat teduh. Yang kedua, mencari rencana Tuhan dalam segala tempat yang Tuhan tempatkan kita. Yang ketiga, mencari rancangan blueprint Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Amin. Belajar. Amin. Saya belajar banyak dari firman Tuhan yang saya siapkan hari ini. Saya bersyukur Tuhan tuh selalu menambahkan banyak hal. Saya berdoa juga bagi kalian dimanapun kalian berada, Tuhan juga tambahkan. Tuhan tuh gak pelit. Kalau Tuhan benar-benar mau tambahin, Tuhan akan tambahkan banyak hal. Tuhan kalau memberi berkat, itu sempurna, kata firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita berdoa. Oh, yang terutama
di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Let's sing from the beginning. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Let's pray. Ya Tuhan Yesus, Tuhan, ampuni kami ya Tuhan kalau kadang-kadang kami tidak mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami sibuk mencari yang lain. Ketakutan kami, keinginan kami membawa kami mencari hal-hal yang bukan kerajaan-Mu terlebih dahulu. Kerajaan-Mu kami kesampingkan. Tuhan, dari malam ini Tuhan kami belajar bahwa Engkau rindu menambahkan banyak hal dalam hidup kita. Jikalau kita siap menerimanya, kita siap dengan cara mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu terlebih dahulu ya Tuhan. Tuhan ajari kami, termasuk hamba-Mu juga, termasuk kami di tempat ini, kami yang menonton ini, kita semua Tuhan, ajari kami untuk mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Ajari kami berkomitmen untuk menyisihkan waktu untuk bersaat teduh dengan-Mu. Tuhan ajari kami untuk mencari rencana-Mu di tempat yang Kau tempatkan kami. Dan ajari kami Tuhan mencari blueprint, mencari rancangan Allah dalam segala aspek hidup kami. Tuhan kami percaya Engkau akan menambahkan segala sesuatu. Tuhan kami percaya kami tidak akan kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan kami percaya bahwa kami tidak perlu mencari hal-hal lain seperti bangsa-bangsa lain, seperti orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Engkau. Karena kami mengenal Engkau ya Tuhan, Engkau selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau selalu rindu menambah-nambahkan segala sesuatu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami percaya Kau rindu mengangkat kami ke tingkat yang selanjutnya. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you everyone.